Ini mesinnya apa, Pak? Kijang. Kijang. Kasih kijang juga kijang. Iya. Nambahi kan mana kan? Rodanya 6 tapi nggak berat. Ringan ya? Ringan. Ada power steering juga ini kayaknya. Ah, parkir kan? Bapak yang ini sekarang kita coba utility dari basic Katana ya. Enteng, setiranya enteng, setiranya ringan sekali ini. Oh, tangan satu ini. Mesinnya 1000 cc dari Katana, basicnya dijadikan utility. Mantap. Ini dibuatnya 24 jam. Ada kodenya di situ. Oke, sekarang kita akan mencoba utility MB. Mesinnya menggunakan venter, sedangkan sanisnya menggunakan sanis asli. Nah, ini dibuat dalam waktu 33 jam saja, teman-teman. 33 jam jadi mobil. Gimana itu? 33 jam. Untuk Bondowoso. Ayo kemana? Sekarang mau coba mobil tipe apa? Klasik. Mobil klasik, salah satu buatan dari Basicnya PT IMC. Basicnya adalah Verosa, teman-teman. Ini mobilnya unik, mantap. Oh iya. Nah, situ aja. Kono. Oke, kita tadi udah tanya-tanya, kita tadi udah lihat-lihat mubeng-mubeng sampai kempolnya itu kemeng. Kita sekarang langsung aja tanya ke ownernya langsung. Proses awal itu ceritanya, ini dengan Pak Iwan ya, saya perkenalkan dulu. Enggak lah. Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak Iwan, awalnya bisa bikin kendaraan tua ya kayak Willys terus Amenity terus kayak gini ini modelnya itu dari mana Pak? Awalnya dari kepepet dan iseng gitu ya, kepepet itu dalam arti terjebak dalam situasi yang nggak menentu. Jadi ya seperti yang saya sampaikan sering kali, bahwa saya itu aslinya adalah seorang pengusaha kontainer. Oke. Nah, ketika pandemi itu sudah dimulai, babak pertama dimulai, ini karyawan ini 300 orang mau dikemanakan. Oh, berarti sebelumnya udah punya karyawan banyak, terus kena pandemi bingung? Iya, ya memang mau nggak mau harus di PHK atau di rumahkan. Cuman kan kasihan lah kita. Iya betul. Gimana caranya? Gimana saya muter otak supaya karyawan tetap eksis terus di sini. Dapat pendapatan ya? Nah, karena kita juga sudah seperti keluarga dengan karyawan. Itu nyobalah bikin kafe-kafe kontainer, rumah-rumah dari kontainer. Ternyata nggak terlalu Laku. Karena ya memang kondisi pandemi. Oke. Kafe-kafe banyak yang tutup.
Nah, terus coba iseng-iseng kita bikin mobil. Ya, Hmm. tapi memang saya ada basic, ada beberapa lah koleksi saya. Oh, ya, Beberapa memang koleksi saya. Senang otomotif kok ya. Ya, ada beberapa koleksi saya yang memang mendasari saya untuk mencoba bikin. Jadi istilahnya awal itu Willys KW, utility KW. Terus tantangan demi tantangan, pemesanan demi pemesanan. Nggak terasa, ini sudah jalan 3 tahun. Hari ini. Ya, per hari ini jalan 3 tahun lah ibaratnya gitu. Nah, 3 tahun itu kita sudah memproduksi yang keluar itu udah lebih dari 100 unit. Itu dari berbagai macam ya. Dari berbagai macam selama 3 tahun itu. Nah, saat ini yang kita gelar, yang kita kerjakan itu kurang lebih sekitar 80 lebih lah, 88 kurang lebih sekitar 90-an. Sedangkan daftar antrinya sekarang sudah tembus 170-an. 170 berapa bulan itu Pak kalau di bulan ya? Ya kita mungkin tahun 2024. Tahun 2024. Sekarang 2020. Ya mudah-mudahan beliau-beliau itu Sabar. sabar, dan kita juga berusaha untuk ekspansi, jadi pengembangan lahan juga kita udah kembangkan, bikin workshop baru lagi. Mudah-mudahan nanti setelah lebaran kita bisa terima karyawan ya kurang lebih sekitar 50 sampai 60 orang lah yang kita butuhkan untuk tenaga-tenaga ahli di otomotif ini. Oke. Terus mungkin banyak yang tanya juga Pak ya, untuk harganya sendiri mulai dari pembuatan Willys ataupun pembuatan amenity hingga utility, amenity ki liyane. Sorry. Terus kendaraan kuno kayak gini hingga Defender kayak gitu, terus ada Hummer yang tadi itu, waduh mumetenan itu bikinnya. Ya kalau untuk harga sebenarnya kita nggak matok harga yang satu saya kondisikan dengan material, terus jasa dari teman-teman yang di sini itu ngerjain senior itu. Kalau untuk utility ya saat ini Willys itu ya sekitar 65-an lah. 65-an itu standar, 65 juta itu standar. Kecuali nanti kalau minta backlightnya kulit, minta lampunya diganti ini, minta senjata, nah ini nanti ada request lagi bisa dihitung. Biasa itu udah termasuk aksesoris? Sudah termasuk lampu apa, tapi kalau untuk kayak senjata, radio PRC itu kan wah, itu harganya sendiri udah. Iya betul. Radionya sendiri udah berapa? Udah muni lah istilahnya. Betul. Utility juga gitu, utility yang roda. Iya ada 2 macam ya Pak ya. Yang roda 4, nah itu sekitar 85 juta, itu juga udah include aksesoris. Kecuali aksesoris yang tambahan. Jadi aksesoris tambahan itu kayak misalnya senjata, gitu, radio, terus winch itu kan aksesoris tambahan. Jadi itu nggak termasuk di situ. Kalau yang roda 6 itu selisih 10 juta dengan yang roda 4. Terus kalau yang klasik karena dia modelnya hardtop, jadi bahannya masih memerlukan bahan penutup, kemudian juga masih main interior. Nah, jadi itu range harganya masih di sekitaran antara 100 sampai 125 itu standar. Karena kapan hari ada pesanan yang memang lumayan lux, jadi joknya minta kulit, ada audionya, ada TV-nya, macam-macam. Jadi tambahannya ya, terus minta di chrome. Bisa dibicarakan kok. Jadi saya pribadi di sini nggak customize ya Pak ya? Ya nggak saklek, ini harus enggak. Berarti menuruti kemauan dari customer ya? Bahkan ada juga yang customer yang, Pak Iwan aku cuman punya uang sekian, ya udah aksesorisnya nanti belakangan. Jadi ibarat kata gundulan. Unit aja. Memang saya udah bilang, Om, kalau military, Willys atau utility itu kalau tanpa aksesoris itu ibarat kata capce tanpa sayur. Jadi isi ekosnya sampai pentol. Jadi prinsipnya itu pembuatan seperti ini, pembayaran bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Bukan begitu Pak? Betul. Dan menuruti kemauan dari kalau itu pasti. Kan kita jasa ya. Jasa, betul. Jasa ini apalagi ini Mas Gendon ini kan junior, tapi saya salut karena di usia yang sekarang ini sudah punya semangat untuk maju, dan saya lihat terus, saya ikuti terus, eksisnya luar biasa, dan mudah-mudahan bisa terus
Salah satu inspirasi saya beliau Pak Iwan ini. Jadi saya teman-teman di Jogja dimanapun di seluruh Indonesia jadilah seperti begini, seperti saya. Saya juga awalnya dari Iseng-iseng. iseng kok, dari iseng, teman percaya. Terus apa ya? Kata gini loh, kita ini sekarang ya kan saya nih satu profesi nih. Aku dulinan dibayar. Kan gitu. Sesuai hobi kan ya Pak Iya. ya, betul. Kita itu mainan gitu loh. Tolong gaeno ini. Ya kita layanin. Nah, terus Akhirnya orangnya pun, menjadi duit. iya, jadi kayak begini ini yes, murah-murahan loh. Hobi yang menghasilkan rezeki. Betul, gitu. Yang utama rezeki itu Dibagi. kita punya kawan-kawan baik. Ya. Nah, itu. Sehingga saya kalau mau ke Lampung, saya nggak akan takut nggak punya hotel. Udah ada yang nyediain. Saya tinggal update status, saya posisi di Lampung pasti banyak yang jemput. Nah, Tuh. Nah, saya kalau ke Jogja juga gitu. Saya ke Jogja, Sherlock di Jogja, pasti Mas Gendon nyamperin saya. Ya. Yakin itu saya. Iya. Gitu. Nah, Besok itu loh. ditunggu Pak di Jogja ya Pak. Siap. terus tadi itu yang untuk Hammer sendiri gimana Pak? Hammerin Itu juga platnya beda sama dengan yang digunakan? beda. Oh beda? Beda. Dia lebih tebal. Oh lebih tebal? Tebal. Berapa mili Pak? Ada yang 2 mili, Hmm. ada yang 1,8, yang khusus untuk lapis-lapisan itu 1,4. Itu ditembak masih tembus nggak Pak? Kalau ini masih. Oh masih ya? Kalau Gotri enggak? Kalau Gotri enggak tembus. Itu kalau yang hammer basicnya tidak kenal Pak. Elf. Elf. Truk elf. Oke. Truk elf berarti. Truk elf. Jadi semuanya kendaraan bisa dicopot pakaiannya, diganti dengan yang baru di sini. Nah, jadi Apapun mobilnya. Jadi salah satu keunggulan ya. Iya. Jadi semua jenis kendaraan bisa dimodifikasi menjadi mobil-mobil klasik di IMC ini, Pak. Sebenarnya sama, nanti Mas Gendon juga begitu. Iya. Harus ini Harus. besok harus. Bener. Jangan hanya Willy saja. Karena Karena nanti kalau Willy nanti kita jadi fanatis. betul. Dan monoton ya Pak ya. Jadi ilmunya ya Cuma Willis itu segitu aja. ya udah. Memang Willis ada macamnya, ada Ford, ada Bantam, ada 41, ada 47, ada 44, ada 48, ada Mitsubishi, macam-macam. Nah, cuman regenerasinya kan pangsanya itu harus kita cari. Ya. Kan senangnya apa ya udah kita cari. Ini Pak Iwan. Jadi nggak pelit berbagi ilmu ya dengan saya, walaupun kita satu profesi ya Pak ya. Kita nggak ada yang namanya saing-saingan, malah kita saling berkunjung, saling sharing-sharing. Dan ini menjadi nilai plus bagi kita sama-sama penghobi. Besok kalau Pak Iwan di Jogja, mungkin bisa mampir ke tempat saya. Amin, siap. Nanti bisa dikondisikan nanti sambil kalau ke Jogja sharing-sharing pasti. gitu. Iya. Siap disuguhi salak Pak. Oh siap. Punya kebun salak 2 hektar katanya itu. Punya ya siapa? Ayo ini yang Kelurahan. Oke, mungkin ada lagi yang disampaikan Mas. Bingung. Bingung ya, mau grogi kalau sama Pak Iwan ini. Soalnya di sini tuh materinya banyak. Jadi saya tadi sampai di sini tuh ya bingung. Sampai di sini mak bedunduk ndelokke bola lah kaya ngono kabeh itu terus kepiye aku gitu kan. Yang pertama tadi ada Jeep. Terus utility. Terus kok ono apa meneh mau Defender dan yang lain-lain Hammer bola iki. Tapi ternyata ya itu dari perkembangbiaan dari satu menjadi banyak itu tadi. Tantangan. Tantangan. Kalau kita bilang itu Betul, Pak. tantangan. Kita dulu waktu bikin bangun Willis itu kan ditantang. Bisa nggak bikin gini? Bisa. Terus setelah bisa nggak bikin ini? Bisa. Pokoknya ibarat kata order tanpa tolak gitu loh. Dan sedangkan alat-alatnya di sini sederhana ya Pak. Sangat sederhana. Nggak ada yang alat-alat canggih ya Pak. Nggak ada. Kita Oke. Oh iya, alatnya juga manual Alat-alatnya itu. Manual semua. Bener. Ada pesan-pesan untuk teman-teman terutama generasi muda Pak supaya mereka lebih mengetahui berwawasan tentang dunia Jeep ini Pak. Jadi gini, banyak sekali orang mau usaha itu selalu begini. Apa di modal? Itu sebenarnya badan kita, otak kita, tangan kita, kaki kita itu adalah modal. Itu modal yang luar biasa. Yang dipikirkan itu pasti modal uang, punya alat ini. Belum tentu alatnya canggih tapi hasilnya maksimal itu Tergantung orangnya Pak ya, Betul. yang lebih kreatif gitu ya.
Jadi modal keinginan kita, modal semangat kita, keinginan kita itu jadi modal utama. Nah setelah itu dilengkapi lah, kalau beli tang, beli palu, beli apa, alat-alat. Ya seperti yang di sini. Dulu juga gitu, pakai lastik Mas Ian. Pakai SMAW itu lastik. Setelah itu, loh pesanan kok tambah banyak. Coba kita langsung pakai mix. Nah, gitu. Jadi alat itu nanti belakangan. Yang penting punya niat dulu mencoba. Dan nggak usah takut gagal ya Pak. Nah. Mesti saya yakin Pak Iwan pertama kali buat mengalami kegagalan. Wow. Berapa kali Pak? Kalau untuk yang utility itu saya ngerubah itu sampai 4 kali. 4 kali. Sesuai dengan pakemnya itu 4 kali. Sudah pasang, saya lihat kok nggak enak ya. Bongkar lagi. Padahal secara ukuran itu pas. Tapi ternyata lekuannya kurang. Gitu. Jadi ya memang namanya uji coba. Ya kalau istilah kerennya itu trial and error itu harus ada. Jangan takut. Kalau tingkat kemiripannya berapa persen sih Pak? Dengan yang aslinya? Saya punya yang ori, kalau saya punya yang ori semacam utility, Willy saya ada ori, itu bisa 100%. Wih, mantap sekali. Dari ukuran lekuan itu ya? Karena kan semua bisa di iya. Dimal, jadi bisa dimal, motongnya bisa dimal, semua bisa dimal. Tapi kalau kayak klasik-klasik itu, saya kadang contoh itu dari Hot Wheel. Kemarin ini Hot Wheel, Hammer itu juga saya ada ininya, dekesnya itu, jadi skala 1:48 kalau nggak salah itu. Saya beli itu. Nah, makanya ukurannya persis, lebarnya 2,5 meter, panjangnya 5 meter 80. Jadi hampir sama mendekati keoriannya. Tapi kalau cuma model gambar, karena sering banyak sekali, Om aku bikinkan ini cuma model gambar, di-share ke WA gitu. Yang pusing kita gitu ya Pak ya? Nah, sebenarnya itu intinya nanti di roda. Oke. Jadi gambar yang kita terima, kita print, itu nanti skalanya utamanya roda. Ini saya buka rahasianya. Kalau kita sudah mengetahui rodanya itu berapa, diameter roda, garis rodanya itu, nah itu nanti kita terapin ke bodinya, di skala ke bodinya. Oke. Nah itu nanti dilarikan ke unit yang mau dibangun. Nah, dari situ. Makanya bisa presisi gitu dari situ. Jadi di roda ya. Karena roda itu nggak akan mungkin berbohong. Betul. Kalau pintu itu kan mungkin besar. Gitu. Tapi kalau roda itu kan ini pelek 16. Udah specs-nya seperti itu ya. Udah pakem gitu. Nah, jadi terus ukurannya nggak bisa berubah. Ini Pak, satu lagi Pak, terkait surat-surat, mungkin banyak yang dipertanyakan dari teman-teman yang kemarin-kemarin dimodifikasi juga. Gimana Pak untuk surat-surat di sini? Apakah sesuai atau gimana gitu? Jadi gini, jika membuatkan setelah perjuangan kita mengikuti rapat hampir 1 tahun kemarin itu kita fix Zoom meeting dengan kepolisian, dengan dinas perhubungan, dengan dinas perindustrian, semua terlibat jadi menteri UKM dan segala macam. Intinya begini, mobil yang kita custom itu adalah mobil-mobil yang tidak bermasalah dengan hukum. Contohnya? Tidak mencuri. Nah, itu mobil tidak mobil bodong. Oke. Nah, itu intinya gitu. Nah, setelah mobil itu surat-suratnya benar-benar ketahuan lengkap, kita modifikasi. Nah, begitu mobil ini kita modifikasi, nanti kita laporkan. Laporkan ke nanti ke Disub. Nanti kita ada SRUT dan SRUT-nya itu. Jadi ada uji tipe. Oke. Nah, juga nggak mahal. Bahkan saya difasilitasi, ya Disub itu datang untuk uji tipe di sini. Jadi nggak dibawa ke sana dari pihak Sidoarjo. Gitu. Jadi saya berharap semua bengkel-bengkel juga seperti itu. Semua bengkel-bengkel juga seperti itu. Soalnya kan banyak juga kayak mungkin Mas Gendon sendiri sampai saat ini kan terkendala seperti itu ya Pak? Ya, nanti kita semacam paguyuban. Kita adakan semacam paguyuban modifikator yang kecil-kecil ya, yang masih belajar itu. Ini kita rangkul. Jadi kita kasih nomor induk. Nah, mungkin yang di Surabaya yang ditunjuk mungkin di IMC. Ya kan? Nanti di IMC itu membawain berapa, mungkin jadi jadi custom tipe binaan kan gitu. Betul. Secara legalitas, secara ini terpantau, semuanya dibantu gitu Pak ya. Gitu. Karena semuanya bahkan dari pihak
perhubungan, dari pihak kepolisian, itu juga banyak yang pesen di sini. Jadi intinya kita sangat-sangat didukung, sangat-sangat didukung. Berarti setelah kita diuji itu lolos, itu berarti diberikan surat, semacam surat gitu Pak ya? Betul. Dan surat itu berdasarkan nanti di BPKB itu nanti ada namanya customize. Jadi bayar pajaknya tetap, misalnya Kijang ya bayar pajak Kijang. Oh. Suratnya oke. bisa dihidupkan. Apalagi kalau kena cegatan ya Pak ya? Oh. Orang masalah itu ya? Ya, karena resmi kok. Iya, betul. Tapi ya itu harus ada uji tipe, karena apa? Dengan uji tipe itu nanti bengkel ini nggak akan disalahkan ketika ada kecelakaan. Ah, benar. Misalnya keluaran dari sini ini terjadi Kecelakaan. ya kan? Nah ini Usut punya usut dari sini gitu ya? Ternyata nggak ada uji tipe dan lain-lain. Nah, ini yang nanti jadi permasalahan. Oke. Siap. Gimana, cukup? Oke, cukup. Jadi cukup dijelaskan sama Pak Iwan. Jadi nanti Pak Iwan akan merangkul ya Pak ya, yang teman-teman yang seprofesi, terutama yang pengrajin Jeep. Ya Jenis semuanya lah, utility. bukan hanya Jeep tapi misalnya Mobil tua ya? mobil tua atau mobil-mobil yang mau sport itu. Nah, nanti kita ada penjelasan. Jadi Kerjasama lah. kerjasama Terkait informasi ya, dan kita dipermudah di era sekarang ini kan cipta kerja dapat, Ya. kekayaan intelektual dapat, nah gitu loh. Terus UKM membesarkan UKM, memberikan mata pencarian buat warga sekitar. warga sekitarnya. Kayak di sini yang terimbas ini ada 150 karyawan di sini, berarti paling enggak kalau kalikan 3 aja, suami, istri, anak. Kalikan 3 udah berapa? Iya. Kan gitu. Yang berimbas ya. Nah itu. Baik, Oke. ada lagi Mas kita. Kelihatannya cukup Cukup sekian. ya. Karena sudah larut sore, kita harus melanjutkan perjalanan cukup lumayan. Naik Mripatnya Jimny kesayangan ya. udah kayak wiper gini loh mripatnya itu. Jadi ya kita cukupkan sekian dulu. Saya matur nuwun dengan Pak Iwan ya Pak. Saya terima kasih. Saya sudah diperkenankan untuk melihat-lihat di mana satu. Jadi ada berapa? 4 tempat. Sini, sono. Kayak gini. Foto. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Sekitar Begundal undur diri dan bye-bye. Oke, terima kasih. Terima kasih. Makasih Pak. Oke.